Ya, lanjut. Oke. Oke, terus kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya, pembatalan event ini apa Ini ngeri namanya? nih pembatalan Wah, iya. event. Siapa di sini Yang punya teman-teman pengalaman. vendor yang udah loading terus atau yang udah set up tiba-tiba dibatalkan sepihak, terus kliennya nggak mau bayar? Ih, cakep. Coba ada yang angkat tangan nggak? Mungkin teman-teman absolut boleh jujur. Kita permasalahannya itu gimana tuh mensiasatinya? Oke. Bagaimana? Saya coba sedikit breakdown juga. Itu kenapa sih bisa terjadi sih pembatalan event itu? Ya, Pertama mungkin karena tidak diperolehnya izin penyelenggara. betul. Itu yang paling sering sih terjadi. Hmm. Kemudian mungkin si prinsipal membatalkan eventnya. Ya. Entah karena satu dan lain hal lah ya, pasti banyak lah kayak gitu. Kemudian anchor artisnya, artis utamanya atau pengisi utamanya batal. Tiba-tiba dia bikin kasus viral jelek, batal. Batal. Itu Ya. juga sangat mungkin terjadi. Ya, Kemudian juga ada sabotase dari para vendor. oke. Jadi sudah terikat ini, cuman mungkin vendornya merasa ini kok nggak fair dengan Tendernya. iya segala macam, mereka Hmm. coba sabotage. Jadi nggak mau Ngirim barang. ya gitu-gitu. Oh, oke. Kemudian adanya demo dari masyarakat. Ini untuk yang mungkin event-event yang sifatnya sangat sensitif dan lain sebagainya. Tidak kondusif ya. Ya, kemudian pada saat pelaksanaan tiba-tiba kondisinya tidak kondusif, jadi harus mau nggak mau dibatalin. Oke. Ini juga sering nih Mbak kayak gini. Iya, Ya. iya. Akibatnya apa? Pasti timbul kerugian. Mm-mm. Tadi nggak dibayar lah apa segala macam. Terus juga ada potensi tuntutan hukum Hmm. dari pihak ketiga lah. Hmm. Entah itu dari yang ya dari vendornya mungkin, atau dari sponsornya, Artisnya. dari artisnya, dari siapa aja bisa Mbak. Gitu. Ya, betul. Gimana? Ini sering sih. Iya. Heeh. Gimana cara menanggulanginya atau mencegahnya? Mm-mm. Pertama mesti matengin tuh persiapan. Oke. Jadi nggak bisa ngampangin ini itu nggak bisa. Mesti dari from A to Z mesti siap. Nah, kadang-kadang teman-teman kan yang penting dapat dulu kerjaannya gue nih. Mhm. Jadi persiapannya nggak matang namanya, gitu-gitu. Sekali lagi perjanjian yang mengikat. Jadi perjanjian memang benar-benar jadi kunci Mbak dari sebuah industri ini untuk tadi melindungi kepentingannya dia sendiri. Terus kemudian mungkin bisa dicegah dengan adanya backup plan. Oke. Entah dari artisnya, entah pengisian acaranya gitu kan. Kalau ini batal, ini aja. Oh, kita udah prepare. Iya udah prepare. Kalau ini nggak bisa, ini bisa. Tapi dengan approval klien pasti ya. Pastinya Mbak. Ya nggak mungkin Mbak kalau nggak ada Approval. ya. Siapa yang bayar? Lu, ya. Betul. Terus mungkin juga kita mesti mempertimbangkan iklim politik. Ini mau pemilu nih. Kalau bikin sekarang laku nggak ya? Apa nunggu pemilu selesai aja? Kayak gitu-gitulah. Kemudian mesti juga dicek lagi survei lapangan dan kondisi sosial masyarakat sekitarnya. Sensitif tidak? Ada ormas-ormas tertentu yang bakal bikin rusuh nggak di situ? Kayak gitu-gitulah. Mesti aware juga teman-teman di sini gitu kan. Yang terakhir adalah faktor keamanan. Nah, ini ya kan kita bisa prediksi juga kira-kira nanti audiensnya atau penontonnya tuh kayak mana sih gitu loh. Modelannya kayak mana? Apakah slankers? Apakah OI gitu kan? Apakah jamet atau apa gitu kan, kita nggak tahu ya. Mesti di-prepare lah itu kan. Anak-anak ini ya gitu ya. Anak-anak ABG kayak kita gitu Mbak, kan mungkin juga bisa gitu kan. Tapi anak-anak IO, vendor kadang-kadang eventnya besok baru approvalnya hari ini, gimana mau kontrak? Untuk yang apa nih Mbak? Mengikat kontrak biar tidak terjadi pelanggaran, itu gimana? Minimal apa? Minimal tadi Mbak, kan nggak mungkin kalau tadi kan sudah ada komunikasi yang yang WhatsApp tadi atau email. Itu minimal tadi
penyederhanaan proses menurut saya. Penyederhanaan proses. Jadi tidak perlu yang terlalu formal Panjang. atau panjang atau berlembar-lembar. As long as kita masih punya sesuatu yang bisa kita keep dan dijadikan bukti. Oke. Ya, itu yang Tuh, dicatat ya, kalaupun nggak sempat kontrak, minimal ada proven tadi by email atau WhatsApp ya, buat jadi pegangan kita. betul Mbak. Walaupun loadingan nanti malam, approvalnya tadi pagi. Betul. Hebat banget ya anak-anak IO tuh, vendor-vendor tuh. Risk taker namanya Mbak. Iya, gitu tuh nyalinya luar biasa loh. Iya benar. Lanjut Mas. Terus kemudian kita ke permasalahan, ke potensial dispute selanjutnya adalah adanya pihak yang tidak berkomitmen. Kayak apa sih vendor-vendor nakal? Nah ini banyak lah. Iya. Nggak perlu kita jelaskan. Tidak ada di vendor Oh, nakal. iya. Di vendor nggak ada yang nakal. Kemudian mungkin ada sponsor yang tidak komit. Ya. Ya ini kan teman-teman pasti ada yang mengalami juga lah. Kemudian juga si prinsipal atau klien sendiri yang tidak komit, itu juga mungkin teman-teman pernah mengalami. Oke, betul. Ya, Ada sih. Curhatnya belakangan, Mbak. Ya, curhatnya belakangan, betul. Nanti teman-teman di Evendo, teman-teman anggota yang mungkin mau curhat banyak ke Mas Yogi, aku persilakan nanti. Akibatnya ini yang ditakutin adalah keterlambatan pembayaran atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Iya. Ya kan? Kemudian nanti bisa juga menimbulkan pembatalan event, pasti timbul kerugian. Kemudian ada resiko juga kita menghadapi tuntutan hukum dari yang merasa dirugikan. Iya. Ya, ini gara-gara ada yang nakal tadi, efeknya jadi panjang gitu. Betul. Solusinya apa? Balik lagi Mbak, mesti adanya perjanjian yang jelas, yang menjadikan pegangan kita. Karena kalau kita pegangan mulut, apalagi mulut laki-laki Mbak, susah bisa Mbak. dipegang. Iya. Buaya darat. Yo Rom, kenapa ketawa Rom? Layar kita udah santet nih Rom. Bener. Jadi harus tadi ada yang bisa kita pegang. Oke. Kemudian potensial dispute selanjutnya adalah akibat penggantian artis dan pengisi acara. Ya. Ini kan terkait dengan apa namanya profesionalisme dari si artis itu sendiri, gitu kan. Seperti apa dia, apakah bisa diterima oleh audiens maupun klien maupun sponsor. Jangan-jangan malah artis pengganti tapi ridernya melebihi dari artis utama mamanya, ya kan, repot kayak gitu. Setuju. Terus kemudian brand image atau citra artis sendiri, ya kan. Apakah kalau acaranya diganti dengan artis ini, terus nanti malah timbul keadaan yang tidak kondusif semuanya di waktu pelaksanaan event. Terus juga mungkin fans dari atau pendukung dari artis ini, katanya si tadi saya sampaikan kayak slanker, slangnya diganti karena slang nggak bisa ganti Ceylon Seven. Nah ini pasti geger nih slanker nih, kayak gitu-gitu kan. Terus kemudian ada perubahan, bisa menimbulkan perubahan konsep atau tema event. Ini jadi mungkin masalah ya nanti ke depan. Akibatnya event jadi nggak sukses. Betul. Atau bahkan bisa batal gitu kan. Udah kalau kayak gitu pasti timbul kerugian. Atau yang paling parah lagi, sponsor bisa narik diri. Cancel. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi apa namanya, amsyong lah gitu kan. Oke, next kita ke yang selanjutnya itu ada pelanggaran haki, Mbak. Oke, pelanggaran haki. Iya. Nah ini nih paling penting nih pelanggaran haki. Katanya udah pooling, Mbak. Iya. Sebenarnya kita udah pooling, Mas. Oke. Kita bridging dulu. Jadi sebenarnya Mas Yogi tadi aman ya suaranya. Jadi sebenarnya tadi aku cerita di awal ya, kita excited banget mau tahu tentang hukum, mau cari tahu bagaimana melindungi usaha kita ya. Terus dari tim sudah pooling nih. Ternyata, wah luar biasa, excited sekali. Posisi pertama itu memang poolingnya tentang hukum hak cipta atau konsep proposal atau haki tadi. Karena ini memang isu yang
terheboh sih. Ya, betul. Kita kalah tender, tiba-tiba proyeknya ada. Coba angkat tangan. Kita kalah pitching, tiba-tiba desainnya kok sama. Angkat tangan, ayo siapa di situ. Itu kejadian banget. Nah, posisi kedua adalah kita kepo banget, pengen tahu, melindungi, mengetahui apa aja sih yang harus ada di kontrak IO dengan vendor atau partner. Ya. Karena tadi Mas Yogi udah bilang, mesti ada kontrak, bener, mesti ada kontrak ya. Yang ketiga, yang tertinggi adalah somasi atau denda keterlambatan pembayaran klien. Nggak boleh curhat, Ibu Farida di sini belum dibayar, nggak boleh ya. Itu somasinya gimana gitu kita? Karena mau nagih, takut dia ilfil sama kita, tapi udah lebih dari 4 bulan nggak dibayar. Itu Nggak ngerti-ngerti ya? nggak ngerti-ngerti. Yang keempat tadi kontrak IO dengan artis atau talent, karena artis sekarang kan wow, Gen Z segala macam banyak ya jenis-jenis atau kualifikasi dari artis. Mungkin kita juga pengen tahu kontraknya seperti apa. Yang terakhir somasi atau denda dari pihak klien ke IO karena IO nggak sesuai. Ya. Kita tadi Mas Yogi udah bilang. Scope of work-nya tadi. Iya, Mas Yogi udah bilang. spesifikasi. Misalnya kalau aku IO udah percaya sama vendor A, ternyata vendor A overload, dia lempar ke yang lain tidak sesuai. Atau kita sudah dari vendor misalnya juga karena banyak pesanannya, dia akhirnya ngambil ke beberapa tempat, ternyata ada yang nggak sesuai, akhirnya kita kena denda. Kayak gitu sih Mas. Betul. Jadi mungkin sambil jalan kita bahas dulu yang pertama nih, sesuai dengan request dari teman-teman. Mas Yogi mungkin sedikit kupas tentang hak cipta, konsep proposal. Haki ini seksi banget soalnya. Proposal itu nggak bisa kita nilai dengan uang. Dulu waktu, nggak tahu, saya lupa saya ngomong sama Mas Dharma atau sama Babe Mulkan ya. Apa? Topik pertama yang saya mau bahas justru haki sebetulnya. Iya. Tadi Mas Yogi masuk kamar ruang langsung nanya, Mbak, ini udah hak cipta belum? Udah Mas, gitu. Salah kelas tapi. Iya, kelasnya belum lengkap, ntar kalau lengkapin. Tuh langsung dikasih tahu, dikasih input, oh ya direvisi. Oh ya, Mas gimana Mas? Mensiasati, karena kasihan loh, kita tuh yang kerja keras, lembur, bahkan ada teman-teman IO lain yang mungkin outsource pakai anak kreatif freelance, anak desain freelance, itu uang semua loh, pakai uang. Tiba-tiba dipakai konsepnya. Kali ini kita jelasin globalnya aja Mbak ya. Globalnya dulu, boleh. Nanti kita lain kesempatan kita akan satu sesi khusus buat haki Mbak. Wih, luar biasa. Ya, Kita preteli. Tadi ini nggak bisa dibilang kecil Mbak. Karena tadi haki ini apalagi industri kreatif itu sangat erat kaitannya dengan masalah karya intelektual gitu loh. Iya. Nah nanti saya janji nanti sesi lain atau berikutnya kita kupas tuntas tentang haki lah. Kalau perlu hak cipta sendiri, merek sendiri. Wow, offline kali ya? Boleh offline lebih seru lagi Mbak. Jadi intinya Mbak, perlu dimengerti bahwa karya intelektual itu tidak berhenti di ide. Oke. Ide itu harus kita keluarkan. Ya. Oke. Dalam bentuk tadi, kalau dia berupa buku atau karya tulis ya maksud saya. Kemudian tadi konsep event tuh kayak karya tulis berarti sebetulnya. Ya.